Terlihat ada seseorang yang berdiri di antara rumpun bambu yang ada di ujung sana. Sosoknya bungkuk dengan rambutnya yang putih dan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Penulis asal kota Bandung, Jawa Barat ini selalu horornya dapat dan diambil dari Pop 1. Jadi kayak kita ada di situ teman-teman. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan tentang keluarga kecil yang ada di kota Bandung, yang mana baru saja memiliki momongan setelah 5 tahun lamanya. Mereka menunggu buah hati akhirnya hadir. Tapi setelah buah hatinya berumur sekitar 1 tahun, ada kejadian mengerikan yang terjadi terhadap buah hatinya dan ada fakta mengejutkan di balik itu semua. Apakah itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Barat. Misteri perjanjian di hutan belakang rumah. Perkenalkan, namaku Dadang. Hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi diriku. Aku pada saat ini sedang duduk di sebuah klinik bersalin yang letaknya sedikit jauh dari rumahku. Sudah beberapa jam aku duduk di sini dan aku tidak bisa berdiri dari tempat dudukku karena aku sedang menunggu seseorang yang ada di ruang bersalin. Tepat ketika waktu menunjukkan jam 2 malam, sebuah tangisan pecah di ruang bersalin yang ada di depanku. Suara itu membuatku langsung berdiri dan tak lama kemudian Bu Bidan langsung keluar ruangan dengan masker yang sudah ia buka. Dia tersenyum sambil mengangguk pelan ke arahku. Bidan itu memberi isyarat bahwa apa yang aku tunggu selama beberapa jam ini sudah berakhir dan ia mengajakku untuk masuk ke dalam sana. Aku pun akhirnya masuk ke dalam. Bau antiseptik dan bau darah di sekitaran ruangan itu masih tercium samar. Di atas ranjang terlihat istriku, Ois, terbaring lemas, keringat yang dingin membasahi rambutnya yang pendek. Namun matanya berbinar ketika menatap sebuah bungkusan kain jarik yang dipeluknya pada saat itu. Aku semakin mendekat dan di sana ada sosok bayi yang wajahnya masih merah dan keriput dengan kedua mata yang mulai terpejam. "Gantengnya Kang anak kita," kata Ais dengan suaranya yang serak sambil tersenyum. Aku langsung mengusap wajahnya, lalu mulai menggendong bayi itu dengan kedua tanganku yang gemetar. Kulitnya hangat, dadanya naik turun dengan teratur. Ada perasaan lega ketika aku melihat bayi itu. Semua perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil, dan aku sekarang sudah menjadi seorang ayah. Aku dan Ais memang menunggu momen ini selama 5 tahun lamanya. Jujur saja, 5 tahun terasa berat, apalagi setiap hari raya pasti ada pertanyaan dari keluarga besar dan tak lupa pula sindiran dari para tetangga. Memang aku bisa menabung untuk membeli rumah dan tanah, tapi kami berdua jarang bertemu sehingga membuat Ais stres dan peluang untuk hamil jadi sangat kecil. 1 tahun yang lalu, aku mengambil keputusan besar. Aku berhenti dari perusahaan itu dan pindah bekerja di sebuah pabrik tekstil di dekat rumah. Memang gajinya tidak seberapa,
tapi aku bisa pulang setiap hari ke rumah kami yang berada di Ciwidey. Aku ingin fokus menemani program hamil Eis, dan aku memastikan bahwa dia tidak stres, gizinya tercukupi, dan tak lupa, aku juga selalu mengantar ke dokter kandungan untuk diperiksa. 1 tahun pengorbanan itu akhirnya membuahkan hasil, dan sepertinya Tuhan menjawab keputusanku sehingga pada malam ini bayi itu lahir dan aku benar-benar bahagia. Kang, tanya Is. Is melihatku melamun sebentar, dan ucapannya itu membuatku langsung tersadar sehingga aku langsung melirik ke arahnya. Ya, gimana Is? Tanyaku dengan nada yang pelan. Kira-kira namanya siapa ya Kang? Tanya Ais sambil tersenyum. Ujang Permana. Namanya Ujang Permana, jawabku sambil mengusap-usap rambut Ais pada saat itu. Kehidupan kami setelah lahirnya Ujang menjadi semakin sempurna. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan uang banyak seperti ketika aku bekerja di Kalimantan, namun dengan adanya bayi ini, aku selalu berusaha untuk mencukupi gizi mereka dan berusaha pulang cepat untuk bertemu mereka. Mungkin inilah yang dinamakan anugerah. Rasa lelahku kini berubah menjadi kebahagiaan. Semua rasa penat mendadak hilang ketika bertemu Ujang. Dan hal itu adalah hal yang selalu aku syukuri. Kami sadar bahwa pertumbuhan anak kami semakin lama semakin besar. 1 bulan, 2 bulan, dan sekarang 1 tahun sudah berlalu. Aku tidak menyangka bahwa waktu berjalan dengan cepat. Ujang kini sudah bisa mulai belajar berdiri. Dan tepat di 1 tahun ini, kami mengadakan sebuah syukuran kecil untuk malaikat kecil kami. Kami menyiapkan sebuah nasi tumpeng kecil di tengah rumah, lalu ada ayam goreng, perkedel kentang, tumis-tumisan, dan kami juga mengundang para tetangga untuk datang dan menikmati hidangan yang kami hidangkan. Tidak ada pesta mewah layaknya anak-anak lain seumurannya. Yang ada hanyalah sebuah syukuran kecil-kecilan untuk pesta ulang tahun Ujang. Sehingga hanya tetangga dekat dan beberapa saudara yang kami undang. Kami berdoa untuk kesehatan Ujang, dan Ujang yang masih belum mengerti hanya merangkak ke sana kemari sambil membongkar mainan kesayangannya. Beberapa tetangga bertanya kepada kami, kapan Ujang punya adik? Dan kami hanya menjawab bahwa itu bagaimana Tuhan saja yang memberikan lagi anak pada kami. Aku rasa 1 saja sudah cukup. Penantian yang panjang itu akhirnya terganti, dan apabila Tuhan percaya, mungkin kami akan memiliki anak lagi untuk kami besarkan di rumah ini. Aku hanya bisa tersenyum ketika banyak tetangga dan kerabat bermain dengan si Ujang. Beberapa dari mereka membawanya keluar dan memberikan jajanan untuknya. Pukul 5 sore, tamu dan saudara-saudara kami pun akhirnya pulang. Rumah kami kembali sepi, dan sisa-sisa piring kotor dan toples makanan berserakan di ruang tengah. Ujang yang capek bermain dengan saudara dan para tetangga kini nampak tidur dengan pulas, dan hal itu aku manfaatkan untuk membantu membereskan ruangan tengah agar kembali bersih. Piring-piring kotor itu Is bawa ke dapur. Dia mencuci semua piring-piring kotor itu, dan aku menyapu remah-remah tumpeng yang berserakan di lantai. Tepat ketika aku sedang membuang sampah-sampah itu, tiba-tiba saja terdengar suara benda terjatuh dari arah dapur. Kubrak! Hal itu tentu saja membuatku langsung berlari ke belakang. Aku takut istriku jatuh ketika sedang membersihkan piring-piring kotor itu. Kenapa kamu? Tanyaku dengan nada khawatir. Is, yang ada di dapur hanya menggelengkan kepala. Dia menunjuk ke arah lemari, di mana di sana ada satu panci besar yang terjatuh dari atas. Pancinya jatuh sendiri, kata Is. Perasaan tadi aman-aman aja di atas lemari. Aku langsung mendekat ke arah panci itu,
Lalu tak lama, aku mengambilnya dan mulai menyimpannya lagi di atas lemari. Bahkan aku menutupinya dengan dus agar panci itu tidak jatuh lagi ke lantai. Kayaknya kesenggol sama tikus deh, kataku sambil membetulkan posisi panci itu di atas sana. Udah, kamu jangan parno gitu. Lanjutin aja cucinya. Aku balik lagi ke depan ya, buat beresin buang sampah. Habis itu aku mau mandi, soalnya udah mulai maghrib. Is mengangguk pelan. Tak lama kemudian ia kembali mencuci piringnya yang memang belum selesai. Setelah itu, aku kembali ke depan untuk melanjutkan apa yang tadi aku kerjakan. Setelahnya aku pun kembali ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku yang berkeringat. Is nampaknya sudah selesai dengan urusannya, sehingga ketika aku selesai mandi, dia tidak ada di dapur. Namun, ada sesuatu yang aneh ketika aku keluar dari kamar mandi, karena tepat di wastafel, aku seperti melihat ada jejak kaki bayi yang menempel hingga ke dinding. Aku langsung melirik ke kiri dan ke kanan, dan aku langsung berjalan ke arah kamar. Terlihat Eis sedang mengusap-usap Ujang yang nampaknya masih tertidur pulas. Tadi itu jejak kaki siapa? Masa si Ujang sampai ngerangkak ke wastafel? Gumamku. Aku pun kembali ke dapur untuk memastikan jejak kaki itu. Namun, ketika aku kembali untuk kedua kalinya, tiba-tiba jejak kaki itu menghilang dan aku hanya kebingungan sambil menggaruk-garuk kepala ketika melihat keanehan itu. Keesokan harinya, ketika aku baru pulang bekerja, Eis tiba-tiba datang padaku dan berkata, "Pak, kok baju-baju si Ujang pada bau pipis ya?" tanyanya. Aku terdiam dengan wajahku yang sedikit heran atas pertanyaan itu. Maksudnya gimana? Ya kan wajar kalau anak kecil itu ngompol, jawabku. Bukan, potong Eis. Ini mah baju Ujang yang di lemari bau pipis. Sama ada jejak-jejak kaki kecil seukuran kaki Ujang yang nempel di baju. Apa yang Eis katakan mengingatkanku dengan apa yang aku lihat kemarin di dapur. Hal itu tentu saja membuatku langsung mengajak Eis untuk mengecek baju Ujang itu. Tepat ketika Eis mengajakku ke dapur dan menunjuk ke arah tumpukan baju kotor, jejak yang sama bekas pipis yang tadi Eis katakan itu tidak ada. Bahkan baunya saja sama seperti bau baju bersih yang beres disetrika dan disimpan di dalam lemari. Mana? Baunya kok nggak ada? Tanyaku. Eis yang bingung langsung mendekat. Dia mengambil salah satu dari baju itu dan menciumnya, lalu melirik lagi padaku. Ih, kok hilang ya? Tadi gitu kok. Pas lagi nidurin si Ujang, kecium bau pipis. Nah, pas cek di lemari, ada pipis sama jejak kaki kecil kotor, kata Eis sambil mengangkat salah satu tangannya. Aku hanya mengangguk sambil mengusap-ngusap kepala Eis. Tak lama aku kembali berkata, "Ya udah, gak apa-apa. Nanti aku yang nyuci ya. Soalnya udah kecampur sama baju kotor," kataku. Mungkin aja tadi kamu ketiduran, lalu setengah sadar, jadi dibawa semua baju si Ujang ke belakang. Eis mengangguk pelan. Ia menatap baju anak kami dengan tatapan tidak percaya. Aku sengaja melakukan hal itu agar ia tidak berpikir yang aneh-aneh, meskipun aku yakin bahwa keanehan ini hampir sama dengan apa yang terjadi kemarin di wastafel, dan hari ini itu terjadi lagi. Aku lebih memilih menenangkan Eis terlebih dahulu daripada harus mengurusi hal-hal seperti ini. Aku pun mengajak Eis kembali ke ruang tengah, dan di sana Ujang sepertinya sudah bangun dan mulai merangkak ke ruang tengah untuk menyambutku. Eis nampaknya masih kebingungan atas apa yang terjadi di rumah kami. Entah mengapa, setelah kami melakukan syukuran untuk Ujang di umurnya yang baru setahun, gangguan-gangguan aneh yang tidak masuk di akal kami alami di rumah. Beberapa kali aku terbangun ketika aku mendengar ada suara yang mengetuk jendela. Lalu beberapa kali juga aku melihat sesuatu yang berdiri di bawah pohon dekat jalan ketika aku merokok di luar ketika malam tiba. Di balik gangguan-gangguan itu,
Aku selalu menanamkan sesuatu yang logis apabila Ais mengalaminya. Aku sering berkata bahwa itu adalah ulat tikus, atau ada jemuran tetangga yang menggantung sampai malam, atau angin yang menabrak kaca. Pokoknya, aku berusaha agar Ais tidak ketakutan, meskipun setiap malam hal-hal itu semakin aneh dan semakin bertambah, sehingga membuatku harus berjaga agar mereka berdua bisa tidur nyenyak. Tepat di hari Minggu, aku berencana memandikan Ujang. Aku sengaja memasak air agar bisa memandikannya dengan air hangat. Ujang nampak senang ketika aku akan memandikannya di pagi ini. Namun, ketika aku membuka bajunya, terlihat ada sebuah lebam berwarna biru yang samar di pahanya. Bentuknya nampak aneh, seperti bekas genggaman tangan seseorang yang membekas di paha Ujang. Aku mencoba untuk memegangnya, dan ia nampak kesakitan ketika aku memegangnya dengan pelan. "Ais, Ais!" teriakku dari kamar mandi. Hal itu tentu saja membuatku berteriak pada Ais, dan Ais yang sedang berada di ruang tengah langsung menghampiriku. "Ini kaki si Ujang kenapa? Kok biru?" tanyaku. Ais menggelengkan kepala. Ia menatap kaki si Ujang yang lebam biru dengan bekas yang membentuk telapak tangan. Dan tak lama ia berkata, "Gak tahu, Pak. Mungkin kaki si Ujang kejedot waktu lagi ngerangkak," jawabnya. Aku menghela nafas. Rasanya tidak mungkin ada bekas seperti ini ketika ia sedang merangkak. Sehingga aku langsung meminta untuk membawakannya minyak telon agar lebamnya bisa menghilang. Apa yang terjadi pada Ujang dan kejadian-kejadian aneh di rumah ini membuatku berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada seseorang yang tidak senang dengan keluarga kami sehingga ia melakukan hal ini? Tapi kalau misalkan ada, itu siapa? Karena aku merasa bahwa aku tidak mempunyai masalah dengan para warga di tempat ini. Hari terus berlalu. Gangguan-gangguan itu semakin banyak terjadi. Bahkan kini Ais nampak ketakutan ketika aku tinggal bekerja. Karena gangguan ini tidak terjadi di malam hari saja, bahkan ketika siang hari. Ais pernah bercerita bahwa dia pernah melihat belatung di tempat makan Ujang ketika ia sedang menyuapinya. Padahal ketika dia sedang membuat bubur bayi itu, tidak ada belatung sama sekali di sana. Lalu ketika dia sedang sendirian di dalam rumah, seperti ada sesuatu yang mengawasi di luar sana. Dan ketika Ais menyadari hal itu, sosok itu mendadak hilang. Aku yang awalnya berpikir rasional dengan apa yang terjadi kepada Ais dan Ujang, kini mulai berpikir aneh-aneh. Bahkan aku sampai berkata bahwa aku akan mencari orang pintar untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mereka ketika nanti libur. Dan aku meminta Ais untuk menunggu dan bersabar sampai aku membawa orang pintar itu. Tepat di hari Sabtu, aku yang pada saat itu harus lembur baru bisa pulang ke rumah ketika maghrib tiba, sehingga aku baru sampai di depan rumahku sekitar jam 7 malam. Aku memarkirkan motor di halaman rumah, melepas helm, dan menyimpannya di atas jok motor. Setelahnya, aku langsung berjalan ke pintu depan dan membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah. Biasanya, Ujang yang mulai belajar berjalan akan menghampiriku ketika aku pulang ke rumah. Namun tak mengapa, kali ini ruangan tengah mendadak sepi. Yang ada hanyalah televisi yang menyala dan balok-balok kayu bekas dimainkan Ujang. Aku melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu tak lama, aku berjalan melewati ruang tengah sambil memanggil istriku yang mungkin sedang berada di dapur. "Ais," panggilku dengan pelan. Ais yang berdiri di depan kompor langsung menoleh. Dia tampaknya tidak sadar bahwa aku sudah datang, sehingga ia langsung berjalan dan menghampiriku dengan salah satu tangannya yang memegang kentang dan tomat. Udah pulang?" kata Ais sambil tersenyum. Dia menunjuk ke bajuku yang nampak kotor. Lalu tak lama ia kembali berkata,
Ganti dulu bajunya, simpan di tempat cucian. Jangan lupa mandi, nanti aku siapin air panasnya ya, kata Ais sambil kembali ke depan kompor. Aku yang mendengar hal itu langsung memanggil Ais kembali. Ais, tanyaku lagi. Ais kembali menoleh padaku. Lalu tak lama aku mulai berkata padanya. Ujang mana? Udah tidur? Tanyaku. Ais langsung mengerutkan dahinya. Lalu ia menunjuk ke ruang tengah sambil berkata, lah, kan Ujang lagi mainin balok sambil nonton TV di depan. Masa gak lihat sih? Jawab Ais dengan nada sedikit heran. Aku hanya terdiam. Ketika Ais berkata seperti itu, aku langsung membalikan tubuh, mencari di mana Ujang berada. Namun ruangan itu kosong. Ujang tidak ada di sana. Hal itu tentu saja membuatku langsung berlari lagi ke arah Ais yang masih berada di dapur. Gak ada, Ais, kataku dengan nada yang panik sekarang. Masa biasanya suka main petak umpet si Ujang. Jawab Ais yang berjalan ke ruang depan untuk mencari Ujang. Namun tepat ketika dia sampai dan mencari Ujang, wajah Ais mendadak panik. Dia tidak melihat keberadaan Ujang. Bahkan ia langsung membuka pintu kamar dan memanggil Ujang dengan wajah yang panik. Ujang, panggil sambil mencari di sekitaran kamar. Aku pun ikutan panik. Aku langsung memanggil Ujang sambil berlari ke arah kamar mandi. Aku juga membuka beberapa lemari. Bahkan aku mencari hingga ke setiap sudut rumah. Aku takut Ujang terjebak di tempat-tempat itu dan tak bisa keluar, sehingga aku mencari Ujang hingga ke celah-celah sempit yang ada di rumah ini. Tapi tak ada tanda-tanda Ujang di seluruh bagian rumah. Dan hal itu tentu saja membuatku semakin panik. Apalagi Ais yang tidak tahu kemana anaknya menghilang. Aku mencoba untuk menenangkan diri. Mencari Ujang yang menghilang dengan kondisi panik seperti ini akan membuat semuanya runyam. Sehingga aku hanya berdiri dan menatap rumah yang kosong itu. Sedangkan Ais nampak duduk sambil menangis karena Ujang tak kunjung ditemukan. Ais, tanyaku lagi. Kamu gak dengar kalau ada yang masuk ke rumah ini selain aku kan? Ais menggelengkan kepala. Dia melirik ke arah pintu rumah dan berkata, enggak, Pak, kan pintunya selalu ketutup. Dan kalaupun ada yang buka pintu dan ngambil Ujang, pasti Ujang teriak. Jawab Ais dengan wajah yang pucat. Terus kemana si Ujang? Tanyaku kembali. Ais menggelengkan kepalanya. Air matanya semakin banyak menetes ke arah balok mainan yang ada di depannya. Sambil menangis ia kembali berkata, Ujang dari tadi main di sini, Pak. Sumpah, gue gak bohong, katanya sambil berlinang air mata. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, mencoba berpikir jernih atas kemungkinan yang terjadi padanya. Tidak mungkin Ujang bisa keluar dari rumah ini karena ia belum bisa membuka pintu rumah ini sendiri. Kalaupun ada yang masuk, aku tahu kalau Ujang itu akan menangis apabila dibawa oleh orang yang tidak ia kenal. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya di rumah ini. Aku harus mencarinya keluar. Aku langsung membuka pintu. Lalu setelah itu aku berkeliling sambil mencari Ujang. Sedangkan Ais langsung menghubungi keluarganya. Ia meminta bantuan karena Ujang menghilang di dalam rumah dan belum ditemukan. Beberapa tetangga yang mendengar teriakanku langsung keluar rumah. Mereka bertanya apa yang terjadi. Ketika aku menceritakan semuanya, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka seperti tidak percaya Ujang bisa hilang begitu saja, dan mereka akhirnya mulai membantu untuk mencari Ujang hingga ke belakang rumah. Meskipun kami sudah mengelilingi halaman rumah, tapi Ujang masih saja belum ditemukan, sehingga hal itu membuat beberapa tetangga di kampung kami semakin banyak yang berdatangan dan mulai membantuku untuk mencari Ujang. Ada yang mencari ke selokan depan, ada yang mencari juga ke kebun samping, bahkan ada pula yang menyisir jalanan kampung. Jujur, aku sedikit putus asa. Ingin rasanya aku menangis karena Ujang menghilang. Bahkan Ais sampai pingsan di rumah dan tak sadarkan diri karena tak tahan karena Ujang belum juga ditemukan. Dengan sedikit pasrah,
Aku kembali menyusuri belakang rumah yang tembus ke arah kebun bambu. Rasanya tidak mungkin anak 1 tahun lebih merangkak jauh ke kebun bambu. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi sehingga aku harus tetap mencarinya ke sana. Aku terus berteriak memanggil nama Ujang. Aku menyinari setiap langkahku dengan senter, berharap ada jejak kecil atau mainan yang jatuh sebagai petunjuk keberadaan Ujang. Namun, tak ada jejak apapun di sana. Tak terasa, 1 jam berlalu. Entah sampai mana aku berjalan. Aku yang kelelahan, kini duduk dan bersender ke salah satu pohon bambu yang ada di belakangku. Jang, Ujang, kemana kamu, Jang? Gumamku dengan nada putus asa. Aku benar-benar tidak tahu harus mencari anakku kemana lagi. Namun tepat ketika aku sedang memikirkan kemana aku akan berangkat dan mencari Ujang, tiba-tiba aku melihat sesuatu dari kejauhan. Terlihat ada seseorang yang berdiri di antara rumpun bambu yang ada di ujung sana. Sosoknya bungkuk dengan rambutnya yang putih dan panjang, lalu bajunya memakai kebaya berwarna gelap dan kain jarik batik yang sudah lusuh. Aku berdiri, mencoba untuk mendekatinya. Namun tak mengapa, setiap kali aku berjalan, dia seperti menjauh dariku. Hal itu tentu saja membuatku langsung berteriak mencoba menghentikan sosok itu, sehingga ia akhirnya membalikan tubuhnya. Dek! Jantungku mendadak berhenti berdetak. Wajahku langsung pucat. Aku langsung melotot ke arah sosok itu. Bagaimana tidak, senter yang aku pegang kini bisa melihat dengan jelas sosok tersebut sekarang. Sesosok nenek-nenek yang sedang menggendong seseorang dengan salah satu tangannya. Dan orang yang digendong itu adalah Ujang. Nenek itu tersenyum ke arahku. Senyumannya benar-benar mengerikan. Aku melihat ada gigi taring kecil di antara giginya yang hitam itu. Aku langsung melangkah lagi, penasaran kenapa Ujang bisa dalam pangkuannya. Namun sesuatu terjadi kembali. Aku baru sadar bahwa kakinya tidak menyentuh tanah, dan kali ini ia melangkah mundur menjauhi tubuhku yang sedang berlari mengejarnya. Aku berteriak kembali, tapi dia tidak berhenti. Kali ini dia melayang, melewati ilalang dan tanah yang becek dan licin. Aku terus mengejar. Ilalang-ilalang yang tinggi itu aku terobos, dan tanah yang licin itu aku lewati. Beberapa kali aku hampir terjatuh, dan aku terus berusaha agar aku bisa mengejar nenek itu dengan sekuat tenaga. Tak terasa, kami pun sampai ke hutan yang letaknya sedikit jauh dari kampungku. Sosok itu masih melayang mundur, dan aku terus mengejar hingga melewati barisan pohon besar yang menjadi pembatas hutan dengan rumpun bambu yang berada di belakang rumahku. Entah sampai kapan dia melayang, namun aku terus mengejar hingga akhirnya dia tiba-tiba berhenti di sebuah pohon beringin yang berada di tengah hutan. Aku juga berhenti. Ketika dia berhenti, nafasku benar-benar berat ketika mengejar sosok itu sekuat tenaga. Di tengah-tengah hutan yang gelap itu, aku kembali berteriak. Siapa kamu? Kenapa kamu bawa Ujang? Teriakku dengan nada yang lantang. Apa yang aku katakan hanya membuat nenek itu tertawa. Suara tawanya menggema sehingga seluruh dedaunan di sekitaran kami bergetar. Tak lama kemudian dia membuka mulutnya, lalu tak lama ia berkata, "Ini milikku. Aku hanya ingin mengambil apa yang sudah menjadi aku, sesuai perjanjian yang sudah dibuat." Aku langsung terdiam ketika ia berbicara seperti itu dengan seringai mengerikan. Kedua matanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu tak lama ia memiringkan kepala seolah-olah sedang menunggu jawabanku. Tak lama kemudian, tangannya yang kurus, kering, dan keriput itu langsung terangkat, dan tak lama kemudian dia menunjuk ke arah kampung, tepatnya ke arah rumahku. "Tanya istri kamu, tanya Ais. Dia yang mengundangku. Dia juga yang menjanjikan
dan aku hanya mengambil apa yang menjadi aku. Tiba-tiba angin kencang langsung bertiup, debu dan daun kering yang ada di pepohonan langsung berterbangan, sehingga hal itu membuat mataku kelilipan. Suasana mendadak menjadi gelap gulita dan sosok nenek itu seketika menghilang di antara gelap malam yang ada di depanku. Butuh waktu beberapa detik agar pandanganku bisa kembali normal, dan setelah itu aku tidak bisa melihat sosoknya lagi. Nenek itu sudah menghilang bersama dengan Ujang yang ada di pangkuannya. Yang tersisa hanyalah pepohonan yang bergerak karena tertiup oleh angin malam. Dan ketika aku sedang kebingungan karena tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara serak entah dari mana, sehingga itu langsung membuatku tertunduk karena aku gagal membawa Ujang kembali dengan berbagai pertanyaan yang berkumpul di dalam kepalaku. Aku kembali pulang dengan tubuhku yang lemas. Sepanjang perjalanan sampai ke rumah, aku selalu bergumam, apa yang sudah Ais lakukan? Dan apa maksud dari nenek itu tentang perjanjian tersebut? Aku sampai ke rumah lebih lama dari apa yang aku kira. Aku benar-benar bingung. Beberapa warga yang menunggu akhirnya menyambutku. Mereka bertanya apakah aku menemukan Ujang. Namun aku hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata bahwa Ujang belum ditemukan. Di sana aku melihat Ais masih tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Aku masih tertekan atas hilangnya anakku, dan aku pun berkata kepada para warga, tetangga dan saudaraku agar pulang dulu, karena sekarang sudah hampir subuh dan mereka belum beristirahat sepanjang malam karena terus mencari Ujang. Beberapa saudara berkata bahwa dia akan menunggu di rumah menemani kami berdua. Namun aku menyuruhnya pulang dan berkata pada mereka untuk mencari orang pintar untuk membantuku mencari Ujang. Mereka mengangguk dan meminta maaf karena tak bisa membantu banyak, dan aku berterima kasih bahwa bantuan mereka sudah lebih dari cukup. Sebenarnya aku sengaja menyuruh mereka pulang karena aku ingin bertanya langsung pada Ais atas apa yang dikatakan oleh sosok nenek-nenek itu. Sehingga setelah para warga, tetangga dan saudaraku pulang, aku langsung mengunci pintu rumah. Aku pergi ke kamar menunggu Ais sadar karena ada hal yang harus ia jelaskan kepada aku. Tak terasa, cahaya mentari yang awalnya menghilang kini muncul dan menembus celah-celah jendela. Aku tersadar bahwa aku tertidur di dekat Ais. Mataku terasa berat dan badanku pegal-pegal. Ais nampaknya sudah bangun terlebih dulu. Dengan suara yang serak, ia seperti sedang memaksaku untuk terbangun. Papa, katanya sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku mulai menyesuaikan pandanganku dengan cahaya pagi yang muncul di jendela. Ais sudah bangun dengan wajah yang lemas dan rambut berantakan. Kedua matanya bengkak akibat nangis semalam. Aku mencoba duduk, dan tak lama kemudian Ais yang masih lemas langsung bertanya, "Ujang mana, Pak? Udah ketemu kan?" Tanyanya dengan nada mendesak. Aku hanya terdiam, tak bisa langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Namun tatapan matanya nampak penuh harap, sehingga aku tidak tega untuk berbohong kepadanya. Aku hanya bisa menunduk dan menggelengkan kepala. Ais yang baru sadar itu langsung menangis kembali. Tubuhnya kembali lemas dan ingin jatuh dari tempat tidur. Dia menangis, memanggil-manggil nama Ujang. Aku mencoba untuk menenangkannya, tapi pikiranku kembali melayang pada kejadian di dalam hutan semalam. Aku langsung memegang kedua bahu Ais, menatap matanya dengan tajam. Dan di sini aku mulai bertanya lagi atas sesuatu yang mungkin sedang ia sembunyikan di belakangku tentang Ujang dan sosok nenek itu. "Sudahi tangis melis," kataku dengan nada yang tegas. Ais kaget ketika mendengar aku berkata seperti itu. Terlihat ia masih sesengukan dan mencoba menghentikan tangisannya. "Aku sebenarnya sudah bertemu sama si Ujang kemarin. Ada sesuatu yang membawa dia
yaitu sosok nenek-nenek di bawah pohon beringin yang besar. Dia bilang kalau Ujang adalah milik dia, karena dia bilang kalian sudah melakukan perjanjian. Dek, Eis langsung memucat. Aku tahu bahwa ada yang sedang ia sembunyikan dariku, sehingga aku bertanya lagi dengan nada yang tegas. Dan sekarang aku tanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanpa sepengetahuan aku, Is? Is menggelengkan kepala, mulutnya bergetar. Dia seperti ingin menyangkal atas apa yang aku katakan. Namun, aku langsung memotong. Jujur saja, bentakku. Kalau kamu tidak jujur, bagaimana Ujang bisa diambil sama nenek itu? Wajah Is semakin pucat. Ia kembali menangis, namun kali ini adalah tangis ketakutan sekaligus penyesalan. Wajahnya tertunduk. Dia seperti tidak mau menatapku. Lalu dengan suara yang serak, dia mulai bercerita dengan suara yang terbata-bata di depanku. Ais meminta maaf padaku. Kemudian ia menceritakan bahwa ia putus asa karena selama beberapa tahun kami menikah, Ais belum memiliki keturunan. Apalagi aku yang pada saat itu masih bekerja di Kalimantan memang jarang pulang, dan Ais harus menghadapi semuanya seorang diri di kampung. Dia lelah dengan pertanyaan para tetangga, dengan pertanyaan para saudara, bahkan gosip-gosip yang beredar yang mengatakan bahwa dia mandul dan lain sebagainya. Apalagi tidak ada orang yang mendengarkan keluh kesahnya. Apalagi nomorku jarang aktif apabila aku dinas di hutan, sehingga semua omongan orang itu ia telan mentah-mentah sendirian. 3 tahun dia hidup dengan semua itu. Dan ketika Ais benar-benar putus asa, ada kawan jauh yang datang dari kampung. Dia adalah seorang istri dari keluarga yang bahagia dan kini tinggal di ibu kota dan pernah punya anak. Dia iba atas apa yang terjadi pada Ais, dan ia berkata bahwa di kampung ini ada satu tempat untuknya agar bisa mendapatkan anak, yaitu di sebuah pohon beringin di tengah hutan yang pernah membantunya hingga ia mendapatkan keturunan. Tapi temannya ini tidak memberitahukan apa yang harus ia korbankan. Namun katanya setiap orang yang datang ke tempat itu syaratnya berbeda-beda. Namun yang ia lakukan hanya duduk bertapa selama 3 hari 3 malam dalam keadaan telanjang bulat. Aku bisa membayangkan istriku Eis yang penuh tekanan itu harus melakukan ritual tersebut. Aku tahu dia penakut, dan aku tahu ia tidak bisa berada di tempat seperti itu. Namun karena keinginan untuk memiliki keturunan begitu kuat, dia pun melakukannya. Eis bercerita bahwa di malam pertama dia mendengar suara-suara aneh, angin yang berembus kencang, dan suara tawa entah dari mana. Dia ingin pergi, namun dia bertahan. Keinginan untuk punya anak begitu kuat, dia menahan semua itu dan berharap ritualnya segera selesai. Di malam kedua, tepat tengah malam, nenek itu datang. Nenek yang aku lihat ketika membawa Ujang. Dia keluar dari balik pohon beringin dan menghampiri Eis yang duduk di sana. Nenek itu mengelus-elus perutnya, kemudian membacakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan di sana ada sesuatu yang membuat tubuhnya berontak. Rasa takut yang ia tahan selama 2 malam ini akhirnya pecah. Dia tidak bisa lagi bertahan, sehingga akhirnya dia berlari meninggalkan nenek itu. Awalnya Ais menganggap bahwa semua ini sudah berakhir karena Ais tidak menyelesaikan ritual itu. Karena 1 tahun setelah itu Ais hamil setelah papa gak kerja lagi di Kalimantan. Tapi Ais benar-benar gak tahu kalau itu masih berhubungan dengan sosok nenek itu. Semua gangguan dan hilangnya Ujang masih ada sangkut pautnya dengan nenek itu. Ais kembali menangis ketika ia menceritakan itu. Dan pada saat itu juga amarahku meledak. Semua gangguan yang kami alami, tanda biru lebam di kaki Ujang, dan sosok yang mengintip itu karena ulah istriku sendiri. Tanpa sadar, tanganku terangkat, ingin rasanya aku menampar pipinya. Aku benar-benar marah pada istriku dan Ais yang di depanku hanya memejamkan mata. Tapi tanganku berhenti tepat ketika aku melihat tubuhnya yang gemetar.
Aku sadar bahwa ia melakukan itu bukan karena jahat, tapi karena putus asa dan ingin memberikanku keturunan. Tanganku turun, tubuhku mendadak lemas. Aku tidak bisa memukulnya. Kemarahanku kini berganti menjadi rasa perih luar biasa. Suasana mendadak hening. Kami terdiam. Aku bingung harus berkata apa, dan tak lama kemudian terdengar sebuah ketukan di pintu depan, dan sepertinya itu adalah saudaraku yang aku tugaskan untuk mencari orang pintar. Benar, ketika aku membuka pintu depan, terlihat ada seseorang asing bersamanya. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Abah Jaja. Sorot matanya nampak tajam. Dia seperti melihat ada sesuatu yang salah di rumah ini. Dan tanpa aku memberitahunya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kasihan sekali keluargamu. Sepertinya aku datang ke tempat ini di waktu yang tepat, karena apa yang kalian alami nampaknya masih bisa dibersihkan, meskipun butuh perjuangan." Aku menarik nafas panjang. Aku belum sempat memberitahunya, namun ia sudah tahu. Aku langsung mengajak Abah Jaja duduk dan memanggil Eis. Namun, Abah Jaja langsung memerintahkan Eis agar beristirahat. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan bukan tanpa alasan, tapi karena tekanan dari orang-orang di sekitar hingga membuatnya nekat. Kini aku dan Abah Jaja berbicara berdua. Dia berkata bahwa sebenarnya perjanjian itu sudah terjadi karena mereka itu tidak mendengar apa yang keluar dari mulut, tapi mereka bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga meskipun Eis belum meminta apapun, mereka sudah mengetahuinya dan langsung memegang perutnya meskipun ritual belum selesai. Aku hanya bisa mengangguk. Istrimu itu tertipu oleh mereka. Sosok itu adalah sosok licik. Tapi tenang, aku akan membantu kamu untuk mengambil kembali anak kamu. Apa yang Abah Jaja katakan membuatku terasa lega, dan aku pun langsung berkata padanya, "Terima kasih Abah. Apa saja yang harus disiapkan agar Ujang bisa kembali?" Abah Jaja mengangkat tangan. Ia memberi isyarat padaku agar aku bersabar. "Sekarang, kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa. Cukup berikan satu kamar untuk aku beristirahat. Karena nanti malam, aku akan pergi ke tempat itu untuk menyelesaikan semuanya." Terus saya gimana, Bah? Abah Jaja hanya menggelengkan kepala. "Kamu diam saja di rumah. Jaga istrimu. Jangan sampai dia melakukan hal yang bisa melukai dirinya sendiri. Percaya sama Abah. Kamu nanti tunggu saja di halaman rumah. Dan kamu tidak boleh meninggalkan istri kamu seorang diri, apapun yang terjadi." Aku mengangguk, rasanya lega. Aku benar-benar percaya pada Abah Jaja. Setelah pembicaraan itu, Abah Jaja pun pamit untuk beristirahat. Aku pun langsung menyiapkan sebuah kamar yang awalnya akan aku pakai untuk kamar Ujang ketika ia sudah besar. Lalu setelahnya, aku kembali menemui Eis. Aku berkata bahwa Abah Jaja bisa membantu kami untuk membawa Ujang kembali. Di malam harinya, setelah kejadian hilangnya Ujang, malam ini terasa lebih hening dari sebelumnya. Warga sepertinya sudah mengerti kalau kami butuh ketenangan, atau mungkin warga tahu apa yang terjadi sebenarnya sehingga mereka tidak mau ikut campur. Sekarang sudah jam setengah 12 malam. Aku duduk di depan rumah. Abah Jaja sudah lebih dulu berangkat ke hutan belakang. Dari jam 9 malam hingga saat ini belum ada kabar apapun darinya. Aku hanya ditugaskan untuk duduk di depan rumah. Abah Jaja berjanji bahwa Ujang akan kembali malam ini. Namun apa yang Abah Jaja katakan tidak bisa membuatku tenang. Aku masih gelisah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, dan apakah Abah Jaja benar-benar bisa membawa Ujang kembali. Tepat di jam 12 malam, tiba-tiba saja biar suara ledakan terdengar dari arah hutan, seperti ada sebuah petir yang menyambar pohon. Tanah yang aku injak langsung bergetar. Aku langsung melirik ke arah sumber suara. Terlihat
Percikan api terlihat ke udara, ada warna merah, kuning, dan putih saling beradu satu sama lain. Hal itu terjadi selama beberapa menit, dan setelahnya percikan-percikan itu menghilang dan suasana di sekitar rumahku kembali tenang. Aku terdiam dengan tubuh membeku. Sebenarnya apa yang terjadi di sana dan apa yang Abah Jaja lakukan? Aku baru juga berpikir seperti itu. Tiba-tiba ada hawa dingin yang muncul entah dari mana, dan tak lama kemudian ada kabut yang menutupi halaman di depan rumahku. Di balik kabut itu ada seseorang berdiri dengan tubuh membungkuk. Dia melayang di antara kabut yang menutupi halaman, dan tak lama kemudian dia melakukan sesuatu seperti sedang menyimpan sesuatu di halaman. Lalu setelahnya, sosok itu menghilang bersamaan dengan kabut yang menutupi halaman. Betapa kagetnya ketika kabut itu menghilang tepat di halaman rumah. Aku bisa melihat Ujang anakku kembali tertidur pulas di atas tanah yang dingin dan keras. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Langsung kuhampiri Ujang dan membawanya dengan kedua tanganku. Air mataku tumpah seketika. Ku peluk anakku erat, ku ciuminya, dan aku berkata bahwa aku akan menjaganya dan tidak akan membiarkan dia hilang kembali. Tak lama kemudian, Abah Jaja muncul kembali dari arah rumpun bambu belakang rumah. Dia tersenyum melihatku menangis sambil membawa Ujang ke depan rumah. Pada malam itu, rumah kami kembali menjadi hangat. Aku dan Eis sangat berterima kasih pada Abah Jaja, dan di sana Abah Jaja hanya berpesan bahwa seberat apapun gunjingan dari orang lain, jangan pernah sekali-kali mendekati hal-hal yang sesat dengan melakukan ritual seperti itu, karena mereka akan mengejarmu meskipun kamu belum selesai melakukan ritual yang sudah kamu jalani, karena mereka itu penuh akan tipu daya. Sekalinya kamu terjerumus, maka kamu tidak akan pernah lepas dari jeratnya yang mengerikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, harusnya mah kalau ada apa-apa ngomong dulu sama suaminya, ya kan? Ini Pak Dadang bingung kenapa si Ujang bisa hilang dengan umur 1 tahun. Panik dong, sekampung panik. Ternyata di masa lalunya, beberapa tahun yang lalu, telah melakukan perjanjian terlarang, suatu ritual yang mengerikan yang dia lakukan karena ingin memuaskan hati dia dan juga suaminya, karena udah 5 tahun belum punya anak. Akhirnya di sini berhasil diberikan anak, tapi ada harga yang harus dibayar. Alhamdulillahnya bisa selamat ya, atas bantuan dari Abah Jaya, yang pasti juga karena atas izin Allah. Nah di sini luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Abah Jaya juga. Intinya nggak perlu deh dengerin omongan orang lain ya, karena begitu teman-teman. Nah, ini mungkin pernah beberapa kali dengar, tapi sebagai pengingat aja ya. Kalau kita dengerin omongan orang agak susah tuh, kalau semua omongan orang yang baik yang buruk kita dengar agak susah. Karena contoh ada seorang ayah dan anak itu naik keledai. Nah mereka naik keledai, dia omongin sama orang. Coba lihat tuh, bapak sama anak sama-sama bego. Keledai kecil dinaikin berdua, kan kasihan. Karena dengerin omongan orang, turunlah nih bapaknya. Akhirnya anaknya aja yang naik keledai. Begitu anaknya naik keledai, bapaknya jalan, orang lain ngomong lagi. Tuh lihat tuh, anaknya nggak tahu diri. Masa bapaknya dibiarin jalan? Gantian denger omongan orang, waduh iya, bapaknya yang naik, anaknya yang jalan. Omongan orang beda lagi. Tuh lihat tuh, dasar ya kan. Bapak nggak tahu diri, kasihan banget anaknya disuruh jalan, bapaknya naik keledai. Bingung, dengerin omongan orang lagi. Akhirnya dua-duanya turun, keledainya tetap dituntun. Orang lain ngomong lagi, tuh kan dua orang bego, punya keledai malah jalan kaki, keledainya malah ditenteng. Nggak ada habisnya teman-teman. Jadi kalau dengerin omongan orang, kalau memang itu kita anggap baik dan sudah sesuai dengan ajaran, ya sudah, orang lain mau ngomong apa, nggak usah didengerin, kecuali memang itu omongannya baik, nasihat yang baik. Wah, saya kebanyakan ceramah. Tadi bukan ceramah, lebih kepada diri saya sendiri sebenarnya. Dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Bang Sidik terima kasih, keren, pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga teman-teman semua terhibur ya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol hype-nya juga boleh diklik. Dan jangan lupa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saya menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.